Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Dava. Pada kali ini, saya akan membahas topik masih tentang Cortex tentunya gitu. Ada berita terbaru apa nih tentang Cortex? Merujuk pada artikel berita yang ditulis oleh inilah.com dengan judul Akui banyak WP mengeluhkan aplikasi Cortex. Sri Mulyani mulai ragukan kualitas aplikasi senilai 1,3 triliun rupiah. Atas banyaknya kendala di aplikasi pajak berbasis digital, Cortex, Menteri Keuangan atau Menkyu, Sri Mulyani Indrawati mengaku banyak mendengar, seolah pengakuan bahwa kualitas layanan Cortex memang layak dipertanyakan. Selanjutnya, Sri Mulyani menyebut aplikasi Cortex yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP terus dilakukan penyempurnaan. Saya tahu ada keluhan soal Cortex, kami akan terus melakukan perbaikan, kata Sri Mulyani dalam kegiatan Mandiri Investment Forum tahun 2025 atau MIF di Jakarta pada Selasa tanggal 11 bulan 2 tahun 2025. Sri Mulyani mengakui membangun sistem kompleks seperti Cortex yang melayani 8 miliar transaksi bukan perkara yang mudah. Namun bukan berarti dia membela Cortex. Kami akan terus melakukan perbaikan agar Indonesia memiliki sistem pengumpulan pajak yang terdigitalisasi serta lebih andal dalam mencatat serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan hukum, ujarnya. Maka, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Cortex masih belum bisa sesuai secara penerapan fungsi. Masih terdapat malfunction yang cukup menimbulkan efek buruk bagi para wajib pajak atau WP. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana ini bisa terjadi? Sementara anggaran pembentukan Cortex Administration System sangatlah fantastis besar, yaitu menyentuh nominal 1,3 triliun rupiah. Sementara itu, malfunction yang terjadi pada Cortex Administration System sebagai sistem inti perpajakan mempunyai kendala-kendala teknis yang masih tidak masuk akal. Sri Mulyani mengungkapkan, Kemenkyu telah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama mencegah terjadinya kebocoran dan penghindaran pajak. Hal ini juga akan menciptakan layanan yang jauh lebih baik, sehingga biaya kepatuhan wajib pajak dapat berkurang secara signifikan, ujarnya. Kemudian, masuk kepada kelemahan Cortex. Pakar IT dari PT Enigma Solusi Negeri, yaitu Eri Karya, menyebut aplikasi Cortex sejatinya belum siap digunakan dalam skala produksi nasional. Ada sejumlah indikator yang menunjukkan itu, yakni lambatnya sistem saat diakses banyak pengguna, menunjukkan skalabilitasnya tak sesuai beban transaksi perpajakan nasional, banyak halaman yang tidak dirancang dengan baik, bahkan favicon dan CSS di beberapa halaman umum tidak dikonfigurasi dengan benar. Sedikit informasi yang perlu kita ketahui dari IOP Enigma. IOP Enigma adalah Intelligent Operation Platform yang dikembangkan oleh PT Enigma Solusi Negeri. IOP Enigma merupakan platform yang dapat membantu mewujudkan Smart City atau kota pintar. Dengan anggaran 1,3 triliun rupiah, menurut Erick, seharusnya Cortex memiliki standar enterprise yang lebih baik. Namun pada kenyataannya, masih banyak sekali kekurangan teknis yang cukup mendasar. Di dalam website PT Enigma Solusi Negeri, ditambahkan mengenai pengertian dari IOP Enigma, yaitu untuk membantu seluruh level stakeholder dalam organisasi untuk mengekstraksi, kemudian mengelola, kemudian juga untuk menyuguhkan makna dari berbagai macam sumber data dan menghadirkan ruang kolaboratif digital untuk bekerja dengan konsep berbagi pakai data pada perangkat multiplatform. Tutur Erick, kalau sekadar aplikasi internal, mungkin ini masih bisa diterima, tapi ini aplikasi perpajakan yang menyangkut jutaan wajib pajak. Bagaimana mungkin sistem seharga triliunan rupiah memiliki kekurangan dasar yang cukup fatal? Malfunction yang terjadi pada Cortex Administration System sebagai sistem inti perpajakan mempunyai kendala-kendala teknis dan sangat mendasar. Kendala mendasar tersebut memiliki potensi besar untuk merugikan wajib pajak. Mengapa? Karena pada dasarnya, wajib pajak terancam untuk terkena sanksi administratif atau denda sebesar 1% dari omsetnya. Sementara itu, salah satu tujuan adanya Cortex Administration System ini mempermudah seluruh wajib pajak dalam mengurus segala keperluan administrasi perpajakan. Tentunya, dari kendala-kendala yang sangat mendasar tersebut, Direktur Jenderal Pajak atau DJP harus mampu mempertanggungjawabkan hal ini. Nominal nilai yang sangat fantastis besar tersebut justru menimbulkan kerugian yang sama besarnya dialami oleh wajib pajak atau WP. Karena Cortex Administration System yang mempunyai malfunction, WP atau wajib pajak tidak dapat login sehingga wajib pajak tidak bisa menerbitkan faktur pajak. Erick pun mempertanyakan Supertim Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan atau PSIAP yang beranggotakan 169 pegawai khusus. Anehnya, struktur tim ini justru menjadi tanda tanya besar.
Kalau yang diimplementasi itu COTS atau Commercial of the Shelf, artinya Cortex belum sepenuhnya teruji dan masih dalam tahap penyesuaian. Super Team ini seharusnya lebih bersifat fungsional, bukan sekadar pelaksana tanpa strategi yang jelas, ungkapnya. Eric menambahkan juga, Super Team yang terdiri dari 169 orang itu seharusnya berperan sebagai pendamping dalam berbagai aspek. Misalnya, pendamping teknis untuk memastikan sistem berjalan dengan stabil. Cortex Administration System dirancang untuk mendigitalisasi berbagai proses dalam administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, kemudian pengelolaan, pelaporan, hingga pembayaran pajak oleh wajib pajak. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern, transparan, dan mudah untuk diakses. Jika kita mengacu pada artikel berita yang ditulis oleh theconversation.com, implementasi Cortex diharapkan dapat memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang sudah ada dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis utama seperti pendaftaran wajib pajak, kemudian pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan. Pendamping akuntansi dari perpajakan agar fitur yang dikembangkan sesuai dengan regulasi, serta pendamping hukum untuk memastikan kepatuhan dengan aturan perundang-undangan yang telah berlaku. Jika peran mereka hanya sebatas implementasi tanpa strategi yang matang, maka anggaran yang dialokasikan untuk tim ini justru menjadi pemborosan, ungkapnya. Selain masalah teknis, Eric menyoroti banyaknya proses dalam Cortex yang justru memperbesar resiko kegagalan implementasi. Apa saja? Yaitu konverter XML yang tidak optimal, sehingga data sering kali gagal terbaca oleh sistem cetak dan pengiriman teguran otomatis, tetapi tidak ada menu balasan bagi wajib pajak. Dari kendala-kendala tersebut, benar adanya bahwa malfunction yang terjadi pada Cortex Administration System merupakan kendala yang sangat-sangat mendasar. Dengan anggaran pembentukan Cortex Administration System yang sangat fantastis besar, tentunya hal tersebut menjadi pertanyaan yang sangat-sangat besar. Apa yang menjadi pertanyaan? Apakah benar ada kecurangan atau adanya perilaku tindak pidana korupsi di dalamnya? Fitur yang justru memperumit proses pelaporan pajak, bukan mempermudahnya. Sebagai seharusnya ada mekanisme respon otomatis bagi wajib pajak ketika mereka menerima teguran, tapi di Cortex, fitur ini malah absen. Jadi, bagaimana mereka bisa merespon? Apakah harus datang ke KPP hanya untuk menjelaskan kesalahan sistem? Tambahnya. Kemudian selanjutnya, yang menjadi pertanyaan terakhir adalah, bagaimana dengan isu kebocoran data yang terjadi di sana? Apakah Direktur Jenderal Pajak mampu untuk mempertanggungjawabkannya? Dan bagaimana dengan isu kenaikan harta yang sangat fantastis besar dari Direktur Jenderal Pajak, yaitu Surya Utomo, sebesar 300%? Mungkin sekian dulu informasi dan juga berita yang dapat saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan sebagai bentuk dukungan untuk kami, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Terima kasih.